bersama-sama. Mari berdance sama-sama, hilangkan cerita yang lama, kita gembira. Sekarang kita kedatangan Hot Daddy yang semakin hari semakin tampan karena pesona good vibe. Ini dia, Vincent Verhoek. Silakan duduk. Halo. Sono, Ini Min. Takutnya kosong nggak enak dilihat. Vincent nggak lagi nyari babysitter. Iya. Vincent Verhoek pensiun dari dunia malam setelah jadi bapak anak 3. Aku punya tayangannya, ini dia. Wow. Kenapa? Kenapa Ji? Cukup ya? Lagi Suka dugem di Kemang. Oma ya Allah ih. Iya, Mbak. Jangan dengerin. Kok gue? Nama lu yang dulunya ada di minuman, bukan gue. Kok gue? Cetas. Oma Oke. keren ya. Udah stop semuanya ya Oma. Bilangin dong suruh stop juga hubungin aku. Iya, aku risih gitu loh. Iya. Oke deh, tembolok. Jadi triggernya pas gara-gara punya anak. Iya. Apa pas juga pas pindah ke Jakarta juga bisa lebih ngeredam? Enggak, pas sama L. Pertama kali itu sama L, terus Don menyusul. Nah di situ aku kayak, udah stop. Fully stop, ya fully stop. Jadi yang dunia malam, terus nongkrong malam-malam udah. Ada nggak teman-teman jadi aneh? Lu kenapa sih gitu? Kalau aku Hilang apa ya? Bukan lu sama temen lu terserah mau ngapain. Ini, lu nggak penting. Itu fase hidup. Jadi ketika masih suka keluar malam, nongkrong dan lain-lain kan teman banyak. Tapi ketika kita milih keluarga, anak-anak dan istri, ya kehilangan teman banyak. Cuma kan it's okay, berarti kita jadi tahu oh itu teman memang buat dunia malam, buat party atau apa. Jadi setelah berumah tangga juga circle pertemanan juga berubah. Oh berubah. Dia juga gue saranin lu jangan keluar malam. Tuh. Saya. Nih, Kenapa sih? Kenapa sih kira-kira? Jangan keluar malam, gelap kecuali lu terus center. Nggak kelihatan mukanya. Tapi jadi ke badan, healthy life, jadi lebih semua lebih enak dong. Lebih enak. Bangun pagi, terus masih bisa menghabiskan waktu pagi hari sama anak-anak sebelum mereka sekolah. Jadi it's a phase. Jadi kayak aku lihatnya tuh kayak it's a wave di dalam hidup kita kan. Mumpung anak-anak sekarang masih kecil, ya spend time sama mereka sih. Nanti kalau mereka udah remaja, siapa tahu aku sama Jess nanti kita balik lagi minum cantik. Ya kan, who knows? Amin, Chan. Tapi kan sekarang kamu udah punya anak perempuan nih. Apa yang jadi kekhawatiran kamu sendiri? Kalau dia nanti remaja. Oke. Ya namanya anak perempuan ya. Terus kita kan juga tahu laki-laki. khawatir ya. Iya, kayak gitu. Ya itu aja sih. Cuman aku berusaha untuk mengasih cinta yang sangat tulus biar dia tuh bisa tahu bahwa cinta tulus itu ternyata yang papa udah pernah kasih. Kayak gitu. Jadi cinta pertamanya dia Yes. Lu gak punya anak, lu jangan ngomong dia lah. Bener. Karilen. Lu ngajarin gue sih. Berapa kali cetas itu? Udah berapa kali cetas? Oh itu maksudnya cetas. Iya. Oh gua gak punya anak, tapi gue cetas. Hanya dia yang tahu. Iya. Ada mereka yang tahu. Tapi katanya Jedar masih izinin kamu buat nongkrong. Oh masih, dia masih. Kadang-kadang dia juga bilang kamu nggak mau nongkrong sama teman-teman. Kalau mau dibilang ketemu nongkrong masih, cuman ya jamnya aja kayak di. Nggak seintens dulu ya? Iya, paling ketemunya tuh kalau nggak breakfast, lunch, kalau nggak lunch, dinner habis itu pulang. Iya. Oh jam 9 di rumah gitu ya? Sebelum anak-anak tidur. Kalau nongkrong iya sebelum anak-anak tidur. Tapi kalau umpamanya ada kerjaan atau ada syuting, ya itu beda hal ya. Kalau anak gue tuh kenapa tidur terus ya Oma? Anak lu? Anak yang Kenapa anak lu tidur terus? Karena anak lu boneka. Cepetan! Boneka. Iya boneka Oma. Tahu ya, sampai viral lu Vincent. Boneka. Kita lihat episode, kalau dipikir-pikir episode lu banyak-banyak ya, Mak. Lu ada aja ya.
Tadi Vincent bilang itu beneran boneka katanya. Emang beneran. Beneran, ada 2. Yang asli juga dia cetas. Oh, gila ya. Oh, ini gua klarifikasi. Oma yang kasih. Hei, gue kasih. Waktu itu gue mau ngasih katanya gini, lu nggak usah posting-posting. Ini nggak seolah-olah bukan dari lo, oke? Iya. Gila beritanya viral dia baru ngomong dari gue. Iya beritanya Jadi kayak viral. gua nggak ikutin loh Mbak Inul. Kata dia gini, kita bikin ini aja. Selamatan makan-makan di rumah. Ya Allah. Iya nggak dia? Tapi lebih gila lo bawa anak lu stroller ke Plaza Indonesia. Cetas. Lo. Iya. Gua bawa stroller ke mall. Iya. Yang lebih gila yang pada minta foto sama tuh bayi. Cepat. Udah tahu boneka. Iya. Dan tahu boneka. Iya, terus dia gitu pas mau ngambil dari strollernya gue bilang, hati-hati kepalanya, Neng. Tapi bonekanya bisa gerak. Berat, anak berat. Tapi bisa gerak. Enggak, bonekanya tapi persis gitu loh, bagus. Berat, dia berat. Tapi kalau ke Brownies pernah disangkutin sama Wendy di atas Jimmy. Iya. Ya. Aku ada artikel dulu coba buat Vincent ya. Apa artikelnya silakan. Terapkan skema 777. Vincent Van Hak ajarkan El Barak tanggung jawab sejak dini. Apa sih 777? Jadi itu aku sama Jess sih. Jadi dari lahir sampai 7 tahun kita cuma kasih sayang, kasih perhatian. Dari 7 tambah 7 lagi ya, which is 14 itu kita menjadi orang tua yang memberikan disiplin. Nanti dari 7 tambah 7 lagi udah remaja itu kita jadi sahabat. Jadi ada 3 fasenya itu. Jadi awal kasih sayang, nggak usah dimarahin terlalu gimana-gimana, just pure love. Nanti kalau udah 7 tambah 7 udah mau fase sampai 14 itu, kita kasih tanggung jawab. Ya itu kayak bersihkan kamar, kayak task di rumah sebenarnya, kayak ada to-do list kayak gitu. And after that kalau udah remaja jadi sahabatnya, biar mereka tuh lebih terbuka. Jadi kalau ini 7 tambah 7 ini kayak 11 kali 11 yang itu ya? Iya. Bukan beda. That simple. That simple. Udah lah. 11 kali 11 iya. Iya. Beda. Bapak Aing. Bapak Aing beda. Beda itu. Iya. 6 kali 8, 4 kali 8 beda. Apa yang paling kamu tekankan kedisiplinan ke anak-anak? Kalau untuk El itu sekarang edukasinya dia sih. Soalnya kan El udah mau 12 tahun. Dan education is everything di usia itu. Karena dia nggak usah mikirin kerja, uang, apa dan lain-lain. Ya, Tugas dia fokus cuma sekolah ya. sekolah aja. Sekolah sama disiplin di rumah. Jadi kayak bangun tidur, dia selalu bersihin tempat tidurnya. Walaupun nggak sempurna, tapi pada intinya dia ada niat untuk bersihin tempat tidurnya. Lebih kepada disiplin Yes. ya. Jadi abis main, dia beresin tempat meja komputernya dia. Terus kalau adiknya habis main, dia bantu adiknya bebenah kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Oke, berarti sampai dia 21 tahun. Enggak, itu sampai dia 14 tahun. 7 ya, yang Ya. maksudnya 7 itu 3 kali itu. Yes, jadi Sampai 21 tahun. Yes. Nah, itu dari 14 sampai 21 itu kita jadi sahabatnya mereka. Oke. Karena itu kan di fase mereka remaja. Jadi I want them to be my friends. Jadi mereka tuh merasa nyaman dan jauh terbuka. ya. Yes. Nah, itu kan sampai 21. Mungkin kalau ada nggak tips untuk ngajarin yang anak usianya udah 45 tapi masih bagus loh. Soalnya kadang-kadang dia kalau malam suka godain orang di pos gitu loh. Kan suka bagi-bagi makanan, Ama. Awal-awal martabak dikasih. Kayak gitu. Udah dia mah bandel. Tuh, kata Mas Ada buat Panji. Ya kan semua itu kan ada jurusnya, Mas. Iya, ada jurusnya. Ada martabak, kadang nasi goreng gila, gitu dia. Pokoknya kalau yang nggak dia bener-bener banget dia sate taichan ya, lokasi ya. Kita reka adegan yuk, ceritanya El Barak yang jadi El Barak Igun. Lagi ngasuh adik-adiknya Mimin dan Marcel. Gak lama Mimin dan Marcel berebut mainan. Igun pun ngasih tahu mereka buat jangan rebutan dan bakal dikasih tahu ke papa. Bukannya nurut, Mimin dan Marcel malah minta mobil-mobilnya Igun karena paling gede. Vincent yang mendengar keributan akhirnya ngomelin anak-anaknya dengan lembut dan memberi pemahaman. Karena anak-anaknya nggak mau dengerin, akhirnya Vincent telepon istrinya untuk datang dan mengamankan anak-anaknya. Gak lama datanglah Jedar. Cucok banget Ma Oni yang baru saja pulang dari holiday.
Iya. Ini mah jedar gejeduk ya ini. Jedar Jeduk. Yuk siap yuk silakan yuk. El. Dan adik-adiknya El. Aku Hagia berarti ya Oma? Iya. Hagia. Ya emang gak ada lagi yang lima lo. Dan ingat, Vincent memang mendidik anak-anaknya dengan tidak bersentuhan. Alright. Kalau El manggil kamu apa? Kalau El manggil Vincent, Vincent apa? El manggil kamu apa? Daddy? Iya, Daddy, Dad. oke come here Daddy. Papa, daddy. Nah ini cakep nih Sel. Ya. Ini cakep ya? Ini cakep nih Sel. Cakep ya, Ma? Iya, natural. Iya. Harusnya gini ya. Action. Daddy, Ya. ini El udah bosan sama mobil ini, boleh nggak El ganti mobilnya? Oh boleh, tapi mobilnya kasih ke adeknya aja biar adeknya Ih, main. dia bukan adik aku, mukanya jelek. Dia bukan Daddy, no. Gak boleh, ini adanya kamu tahu. Semuanya diam. Kamu sebagai kakaknya nggak boleh body shaming. Kamu harus Iya. ajarin yang terbaik. Masa tadi dibilang kata aku downgrade Daddy katanya. Ini kan limited edition. Abang macam apa Daddy? Kata temennya kakak El tuh katanya emang downgrade katanya tuh. Dedi Hagia kangen Dedi. Hagia miss banget sama Dedi, miss you sama Dedi. Mau ditidurin. Lah kan anak kecil ya. Mau disusuin itu sama Daddy, Dedi. boleh nggak ikat dia sama ini? Igun mengajak adiknya untuk duduk di mobil-mobil. Ya udah, ayo kita main mobil-mobilan sama kakak. Ayo duduk. Aduh, lock report Daddy ah. Lu satu. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ya udah. Nah, Igun pun berusaha menarik mobilnya. Aku mau ke Trans Studio. Ayah. Ayah Daddy. Ya Dedi. Ayah Daddy. nah ini udah bener, main bersama. Marcel mendorong adiknya dari belakang. Marcel lah yang mengendarai mobilnya. Ayah. Udah. Nah, peluk main bersama. Ade, are you okay? Yes, I'm okay. Silakan duduk, silakan duduk. Itu apa? Oke, kita pindahin dulu. Apa, Min? Rasanya gimana, Min? Enggak. Enggak, Kok muka lu pucet? enggak. Kenapa? Enggak bau, cuma pria aja di mata gitu. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies Obrolan Manis. Hey.